Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan proyek kami yang berjudul Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum pelajar. Dengan anggota Naufal Al-Ghazali dengan NIM 2510431031. Dengan saya Muhammad Anwar Farid dengan NIM 2510431009. Kemudian ada Muhammad Dani Sahawari dengan NIM 2510431018. Selanjutnya ada Sevilla Patricia dengan NIM 2510431024. Selanjutnya ada Noverlina Putri Amanda dengan NIM 2510432022. Selanjutnya ada Putri Naila dengan NIM 2510432013. Baik, di sini saya akan menjelaskan lokasi pelaksanaan. Lokasinya itu berlangsung di sejumlah lokasi yang dipilih berdasarkan kebutuhan tiap tahapan. Ruas jalan di Kota Padang dijadikan lokasi observasi untuk mengamati kondisi lalu lintas dan perilaku pengguna jalan secara langsung. Lokasi pengambilan gambar film pendek akan disesuaikan dengan kebutuhan skenario dan kondisi lapangan. Adapun publikasi dan penyebaran video dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Untuk waktu pelaksanaannya, tahapan pelaksanaan pada tanggal 7 Mei 2026 sampai tanggal 6 Juni 2026. Untuk pengumpulan data 7 Mei 2026 sampai 13 Mei 2026. Untuk pengambilan video 14 Mei 2026 sampai 23 Mei 2026. Untuk editingnya 14 Mei 2026 sampai 23 Mei. Publikasinya 24 Mei 2026 dan yang terakhir evaluasinya 8 Juni 2026. Lanjut ke identitas dan permasalahan. Kegiatan ini akan membahas mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang, seperti berkendara tanpa helm SNI, berkendara tanpa mempunyai SIM, berkendara sambil menggunakan ponsel, menerobos lampu merah, atau berkendara tanpa menggunakan sabuk pengaman. Nah, hal ini melanggar pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasti kita sering bertanya-tanya, kenapa sih pelajar itu sering rentan melakukan pelanggaran. Nah, hal ini karena pelajar itu dalam fase remaja, yaitu fase yang emosional dan beresiko. Penyebab utama mereka melakukan pelanggaran tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh teman sebaya, minimnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan keselamatan, serta kurangnya edukasi mengenai lalu lintas di sekolah. Untuk solusinya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama represif. Pendekatan secara represif ini yaitu melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi. Yang kedua yaitu preventif. Preventif ini dapat dilakukan melalui edukasi dan kampanye. Karena kita membahas para pelajar, tentunya kita akan menggunakan media sosial karena itulah yang hype, yang sedang tren di kalangan remaja, para pelajar. Dan peningkatan kesadaran hukum ini berfokus pada 4.4 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Kelompok kami merancang kegiatan produksi film pendek edukasi tentang tertib berlalu lintas dengan tahapan identifikasi permasalahan pelanggaran lalu lintas, penetapan konsep kegiatan berupa produksi film pendek bermuatan edukasi, penyusunan naskah yang komunikatif, serta pembagian peran antar anggota tim. Tahapan yang kami lakukan selanjutnya yaitu pengumpulan data seperti melakukan observasi di jalan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang akurat sebagai landasan penyusunan konten film edukasi. Setelah itu, kami melakukan pengambilan gambar dan melakukan editing sebagai proses penyempurnaan hasil produksi. Publikasi film pendek ini kemudian diunggah ke platform media sosial agar pesan yang ingin disampaikan dapat menjangkau audiens seluas-luasnya. Hal positif yang didapat yaitu kesadaran pentingnya memahami dan mematuhi hukum lalu lintas saat berkendara. Selanjutnya, hasil pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek diawali dengan pembagian peran kepada setiap anggota, mulai dari pemeran pelanggar lalu lintas, saksi, hingga penyampaian materi edukasi. Pembagian peran ini dilakukan agar setiap anggota dapat menjalankan tugasnya secara maksimal selama proses produksi.
Alur cerita film dirancang berdasarkan situasi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian, kami menampilkan gambaran nyata pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada lingkungan masyarakat dan juga pengenalan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta penyampaian pesan edukatif mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Proses produksi dilakukan dengan memperhatikan kualitas visual dan audio agar informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh penonton. Setelah melalui tahap penyuntingan, film dipublikasikan melalui platform YouTube pada 24 Mei 2026, sehingga film dapat diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan pada 8 Juni 2026 untuk menilai kesesuaian hasil dengan tujuan proyek dan juga efektivitas penyampaian pesan, serta kami dapat mengidentifikasi kekurangan sebagai bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya, faktor pendukung. Keberhasilan pelaksanaan proyek didukung oleh pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap anggota dapat memahami tanggung jawabnya masing-masing. Dedikasi dan kerjasama tim yang baik membuat setiap tahapan produksi dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Selain itu, penguasaan materi mengenai peraturan lalu lintas membantu tim dalam menyusun alur cerita yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki nilai edukatif. Ketersediaan perangkat produksi seperti kamera dan HP, serta pemanfaatan platform YouTube sebagai media publikasi juga menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek dan juga penyebar luasan hasil kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kami memiliki faktor penghambat. Selama pelaksanaan proyek, terdapat beberapa faktor penghambat yang kami hadapi. Yang pertama adalah sulitnya menyatukan jadwal seluruh anggota kelompok karena masing-masing dari kami memiliki jadwal perkuliahan dan kegiatan akademik yang berbeda. Akibatnya, beberapa sesi pengambilan gambar harus dijadwalkan ulang. Hambatan kedua adalah minimnya pengalaman anggota dalam proses produksi film. Pada tahap awal, kami masih belajar mengenai teknik pengambilan gambar, pencahayaan, hingga proses penyutingan video sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Hambatan ketiga berasal dari kondisi lingkungan saat syuting. Suara kendaraan, angin, dan kebisingan di sekitar lokasi mempengaruhi kualitas audio sehingga beberapa adegan harus diulang. Selain itu, waktu pengerjaan proyek juga cukup terbatas dibandingkan dengan konsep yang ingin kami wujudkan. Oleh karena itu, kami harus memprioritaskan bagian-bagian yang paling penting agar proyek dapat selesai sesuai jadwal. Nah, dari faktor terhambat tersebut, kami juga memiliki solusi dan tindak lanjut. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami menyusun skala prioritas dan mengatur jadwal syuting yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan waktu luang di sela-sela perkuliahan. Kedepannya, kami akan membuat kalender kerja bersama sejak tahap perencanaan agar pembagian waktu lebih terstruktur. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan produksi, kami membagi tugas sesuai minat dan kemampuan masing-masing anggota, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti tutorial di internet. Sebagai tindak lanjut, sebelum produksi dimulai, akan dilakukan sesi pelatihan singkat agar seluruh anggota lebih memahami aspek teknis. Untuk mengatasi gangguan kebisingan, kami memilih waktu dan lokasi syuting yang lebih kondusif, serta memanfaatkan fitur peredam bising saat proses penyutingan. Kedepannya, kami juga berencana menggunakan mikrofon eksternal agar kualitas video hasil rekaman menjadi lebih baik. Baiklah bukti capaian proyek. Proyek ini berhasil direalisasikan dalam bentuk film pendek edukasi yang telah dipublikasikan melalui YouTube. Hingga dokumentasi ini dibuat, film telah memperoleh 201 tayangan views dan 69 tanda suka atau likes. Capaian tersebut menunjukkan bahwa film berhasil menjangkau masyarakat dan menjadi media edukasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Sekian, terima kasih.